atau Dajjal, mana lebih dulu? Ya'juj wa Ma'juj dulu. Setelah Ya'juj wa Ma'juj baru Dajjal. Ya'juj wa Ma'juj itu sudah keluar atau belum? Kata Imam Thahir bin Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, sudah keluar. Sudah gak? Ya, mana dia? Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan, Mongol. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Tapi dalam surat Al-Kahfi disebut Ya'juj wa Ma'juj, dia berada di balik dinding. Dindingnya itu tembok Cina. Letak Mongol di belakang. Dia akan menghancurkan dunia. Ya, memang dia sudah menghancurkan dunia Islam. Mana dia? Abbasiyah di Baghdad, Irak. Minal qalilin, jadikan aku orang yang sedikit. Semua orang minta banyak, mengapa engkau minta sedikit? Kerana sedikit yang bersyukur kepada Allah, karena sedikit yang mengingat Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit yang berfikir. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit yang mengingat. Masuk kita ke dalam kelompok itu, orang boleh ejek kita. Awak masih muda lagi, apa ikut kajian? Nantilah, masih panjang masa. Bila ada orang masih istiqomah menjaga istrinya, anaknya, masjidnya, jamaahnya, mungkin orang akan katakan ini orang. Maka Nabi mengatakan ja'al islamu bada'al islamu gharibun. Islam ini dulu pertama kali datang orang anggap dia asing, aneh. Fasawfa yakunu ghariban, nanti pun di akhir zaman orang akan menganggapnya asing, aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang tetap istiqamah. Tapi kita berbuat bukan kerana mengikut orang banyak, kerana orang banyak belum tentu benar. Berbeza dengan demokrasi, one man one vote, satu orang satu pilihan. Bila dia banyak maka dia benar, walaupun orang tak benar. Suara orang banyak adalah suara Tuhan. Walaupun tak betul, kalau banyak maka itulah Tuhan. Yang mengajak ke masjid satu orang, hayya 'alas shalah. Yang mengajak ke football ada 5 orang. Yang 5 inilah yang benar. Karena mana yang paling banyak itulah yang benar. Dalam Islam tidak. Mana yang benar adalah benar menurut Quran dan Sunnah. Maka kata Nabi SAW, man ya'ish ba'di, sesiapa sahaja yang hidup sesudah zamanku ini nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menengok kekacauan yang amat sangat banyak. Maka bila dia sudah sampai ke zaman itu, apa yang akan dia lakukan? Alaikum bisunnati, ikut sunnahku. Apa sunnah Nabi? Tak pernah meninggalkan salat berjamaah. Apa sunnah Nabi? Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Apa sunnah Nabi? Tetap berdoa memohon perlindungan Allah. Ikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan selamat. Kita selamat bukan kerana usaha kita sahaja, tapi kerana Allah menolong hamba itu. Dengan pertolongan Allah itulah sebenarnya kita selamat. Dengan pertolongan Allah itulah sebenarnya kita masuk surga. Dengan pertolongan Allah itulah sebenarnya setan tidak menggoda. Jangan aku, jangan sombong. Kerana saya, kerana hamba, kerana aku, bukan. Tapi kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita awali semua amal kita dengan Bismillah. Sebelum makan, Bismillah. Sebelum tidur, Bismika. Sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika. Sebelum ke tempat ibadah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kullu amrin zibalin. Semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, walam yubda' bismillah. Bila tidak diawali dengan nama Allah, bila tidak dimulai dengan puja-puji kepada Allah, fahuwa aqta', maka ianya putus, tidak bernilai di hadapan Allah, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang Islam hari ini berkecil hati, berkata Allah tak adil. Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa-masaku.
Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Abad 1, abad 2, abad 3. 3 abad pertama disebut dengan salaf. Bila ada orang sebut salaf, saya ni salaf ni. Salaf itu 3 abad pertama dulu. Sekarang ini khalaf. 1, 2, 3 salaf. 4, 5 sampai hari ini khalaf. Apa dosa saya? Mengapa saya hidup di zaman khalaf? Mengapa saya tak hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Sa'ad bin Rabi'? Mengapa hidup di zaman sekarang? Banyak orang mengutuk nasib. Ngapalah Allah hidupkan saya di zaman fitnah ini? Tapi bagi orang yang paham tentang keadilan Allah dan janji Rasulullah, dia tak pernah berkeluh kesah. Mengapa? Al-ibadatu fil haraji. Orang yang istiqamah tetap beribadah pada zaman akhir banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah kepada aku. Siapa yang berhijrah kepada Rasulullah? Abdullah bin Salamah. Salamah hijrah, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya dari kota Makkah, kota Madinah. Suhaib Ar-Rumi, apa kata Nabi? Rabi'ah Suhaib, sahabat yang meninggalkan keluarganya di kota Makkah. Mengapa kita tak melakukan itu? Andai kita hidup di zaman itu pun belum tentu iman kita sekuat mereka. Allah sudah dengan ilmunya, dia tetapkan kita hidup di akhir zaman. Kita tinggal jaga saja istiqamah, maka keutamaan sahabat zaman dulu tetap kita perolehi di zaman banyak fitnah ini. Jangan pernah sedih, jangan pernah takut, jangan pernah berkecil hati. Nanti kata Nabi, kamu akan minum di telaga, tempat air, haud, kolam, yang bila kamu minum di situ kamu tak akan la yazma'u fiha abada, tak akan haus untuk selamanya. Ikhwani, sahabat berkata, kamikah itu? La, antum ashab. Kami yang minum di situ, kamu minum juga. Tapi yang aku sebut ini ikhwani. Kami ya Rasulullah, antum ashabi, kalian sahabatku. Nanti ada makhluk ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku walaupun belum menengok, belum pernah melihat aku. Kita tak pernah melihat dia, tapi kita percaya kepada dia. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga itu nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sampai pukul 9 dimaklumkan tadi, dari pukul 9 saya akan menjawab pertanyaan yang boleh saya jawab. Ya'juj dan Ma'juj atau Dajjal, mana lebih dulu? Ya'juj wa Ma'juj dulu, setelah Ya'juj wa Ma'juj baru Dajjal. Ya'juj wa Ma'juj itu sudah keluar atau belum? Kata Imam Tahir bin Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, sudah keluar. Sudah gak? Ya, mana dia? Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan, Mongol. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Tapi dalam surat Al-Kahfi disebut Ya'juj wa Ma'juj, dia berada di balik dinding. Dindingnya itu tembok Cina, letak Mongol di belakang. Dia akan menghancurkan dunia. Ya, memang dia sudah menghancurkan dunia Islam. Mana dia? Abbasiyah di Baghdad, Irak. Sampai-sampai mereka campakkan kitab-kitab umat Islam yang ada di Darul Hikmah di Irak itu, dia buang. Orang Mongol, Tatar Mongol membuang buku kitab yang ada di library perpustakaan yang ada di Baghdad itu ke sungai Tigris dan sungai Efrat, sampai kuda boleh menyeberang di sungai, dan hitam air sungai itu karena tinta luntur dawat yang ada di tulisan-tulisan para ulama. Maka menurut Imam Tahir bin Ashur, dia sudah keluar. Bila ada orang ustaz bercerita bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu bukan manusia, telinga dia panjang, nenek gergasi, saya tidak masuk dalam mazhab itu.
Saya meyakini apa yang disampaikan oleh Syekh Tahir bin Ashur dalam kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Lalu Dajjal sudah belum lagi. Dajjal bila akan keluar? Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Dajjal akan keluar, dia diikat dengan rantai besi. Dari Tamim Ad-Dari mengatakan bahwa dia akan keluar. Dia bertanya, apakah sungai, danau Tiberias, Buhairah Tabariyah masih ada airnya? Masih. Apakah mata air Zuhar, Ainul Zuhar masih mengalir? Masih. Apakah kebun-kebun kurma itu di awal tadi disebut? Masih. Nanti bila masanya aku akan keluar. Maka sekarang tiga-tiganya sudah mati. Kebun kurma Bisan sudah mati. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir yang lepas, yang lalu, mengatakan nampaknya tak lama lagi inti induk Dajjal belum lagi keluar, tapi cucu cicit Dajjal sudah mulai keluar. Bagaimana dia sifat Dajjal ini? Hak kata dia batil, batil kata dia hak. Bila kita punya kawan, sahabat, tetangga, betul kata dia, ternyata salah. Salah kata dia, ternyata betul. Itu sudah keluarga Dajjal sudah mulai dekat. Maka kita hati-hati menjauh daripada dia. Bagaimana kita boleh selamat dari Dajjal? Sebelum salam jangan lupa baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, sesiapa yang membaca surat Al-Kahfi Yaumal Jumu'ah, petang Jumat, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, adha'allahu lahu min nur. Allah tolong dia dengan nur dari Allah Ta'ala. Ma bainal jumu'ataini. Jumat lepas ke Jumat hadapan, maka dijaga dengan baca surah Al-Kahfi. Yang ketiga, usahakan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh menghafaz, baca sajalah ulang-ulang 10 ayat tersebut. Masuk waktu subuh pukul 6.10. Bila saya sholat tahajud pukul 5.30, adakah itu dikira sholat qiyamul lail? Ya. Waktu tahajud itu bila? Dari lepas azan isya sampai azan subuh berkumandang. Azan pertama ke azan kedua? Azan kedua. Azan kedua itulah yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Habis. Bila ada ustaz berceramah, bila dah habis tengah malam, maka habislah waktu. Pendapat yang kuat adalah dari mula lepas isya sampailah azan subuh berkumandang, masuk waktu subuh. Habis. Mana dalilnya? Imam Ahmad bin Hanbal salat dari lepas isya sampai azan subuh. Seandainya waktu itu tak boleh, pasti dia berhenti. Nabi SAW pernah salat dari isya sampai subuh. Maka terhitung sebagai qiyamul lail. Apa beza tahajud dengan qiyamul lail? Bila tidur terlebih dahulu, terbangun dari tidur, tahajud. Karena makna tahajjud berat. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawanlah tidurmu. Bila dia tidur dulu disebut tahajud. Bila dia tak tidur dulu maka disebut qiyamul lail. Qiyam tegak, lail malam. Qiyamul lail tegak di waktu malam. Tapi qiyamul lail tidak hanya salat sahaja. Baca Quran qiyamul lail, zikir qiyamul lail, muhasabah qiyamul lail, dan salat qiyamul lail. Maka bila ia tidur, terbangun pukul 4, 4.10, 4.30, maka dia salat. Seelok-eloknya salat sunat wudhu dulu. Salli sunnatal wudhu rak'ataini lillahi ta'ala. Kerana Bilal bin Abi Rabah, Nabi panggil, Bilal, kesini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara selipar engkau dalam surga.
Apa amal engkau wahai Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Amat sangat baik. Duduk berzikir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, pada waktu menjelang subuh, ia banyak istighfar. Amat sangat baik. Bagaimana kedudukan saf salat bagi orang salat guna kerusi? Adakah kedudukan kerusi sebaris dengan saf salat atau bagaimana? Letak kaki kerusi pada ujung saf, ujung sajadah, tepi sajadah. Bila ini menghadap kiblat, mana letak tumit, letak ujung tumit di tepi sajadah. Jadi yang rata, yang lurus itu adalah ujung tumit. Tumit. Maka letaklah ujung kaki kerusi di ujung tepi sajadah. Bila dia letak tumit kaki kerusi di ujung sajadah, sedangkan pada takbiratul ihram dia kan tegak, maka berarti ia tegaknya di ujung kerusi hadapan. Ya, dia tidak tegak bersama dengan orang yang salat. Dia tetap tegak. Bila ia tak boleh tegak, tak boleh duduk, di awal itu dia boleh tegak, maka dia tetap tegak di awal. Dia tegak di awal, tetap tegak, ikut bersama imam. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selesai ada ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk, kalau bila dia boleh rukuk, dia ikut rukuk. Bila dia tak boleh rukuk, dia langsung duduk kat kerusi dia, maka dia rukuk sebagaimana orang duduk di atas. Jadi dia tidak duduk dari awal bila tidak boleh tegak. Tapi bila ia sanggup qudrah istita'ah untuk tegak, di awal itu ia tegak, maka pada di tengah saat rukuk itulah dia baru duduk. Tapi kaki ini sakit betul, dari awal pun tak boleh tegak, maka dari awal dia sudah duduk dengan kaki kerusi di ujung daripada tepi sajadah. Wallahu a'lam bishawab.